Manchester United menjadi klub tersibuk di bursa transfer musim panas 2024. Setelah memperpanjang kontrak pelatih Erik ten Hag, Manchester United langsung melakukan cuci gudang dan merekrut pemain-pemain baru untuk bisa bersaing di perburuan gelar musim depan. Pemain pertama yang merapat ke Old Trafford adalah striker asal Belanda yang dibeli dari Bologna, Joshua Zirkzee. Hadirnya Joshua Zirkzee diharapkan dapat menambal lubang besar di lini serang Manchester United musim depan. Di musim lalu, lini depan memang menjadi masalah yang serius bagi Setan Merah. Cedera yang dialami oleh Anthony Martial hingga penurunan performa dari Marcus Rashford membuat pasukan Erik ten Hag seret gol. Namun kini, hadirnya Joshua Zirkzee diharapkan dapat menambah daya gedor Setan Merah lebih menyala. Apalagi, Zirkzee berhasil mencetak 12 gol bersama dengan Bologna di seluruh kompetisi musim lalu. Diharapkan ketajamannya tersebut bakal menular saat berseragam Manchester United musim depan. Selain Zirkzee, Manchester United juga baru saja meresmikan pemain anyar kedua mereka yaitu Leny Yoro. Manchester United merekrut bek muda asal Prancis itu dari Lille. Manchester United kabarnya mendatangkan Yoro dengan nilai transfer 62 juta euro plus bonus 8 juta euro. Yoro menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan opsi tambahan 1 tahun. Yoro yang kini berusia 18 tahun sudah mencatatkan total 60 kali penampilan bersama dengan Lille. Ia sempat dikabarkan juga menjadi incaran dari Real Madrid dan Paris Saint-Germain sebelum akhirnya merapat ke Old Trafford. Kedatangannya akan memperkuat lini pertahanan Setan Merah yang musim lalu dilanda badai cedera. Ia bisa dipasangkan dengan Lisandro Martinez ataupun Harry Maguire. Tak berhenti di situ, Manchester United sekali lagi hampir merampungkan perekrutan ketiga mereka musim ini, yaitu gelandang milik PSG Manuel Ugarte. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa persyaratan kontrak telah dibahas antara sang pemain dengan pihak klub. Ugarte sendiri dilaporkan juga tertarik untuk pindah ke Old Trafford. Namun, kesepakatan belum dilakukan karena belum adanya kesepakatan antara Manchester United dan PSG. Namun, hingga saat ini negosiasi masih terus berlangsung. Ugarte baru menandatangani kontrak dengan PSG dari Sporting pada musim panas lalu dalam kesepakatan senilai 51 juta pound sterling. Ia tampil dalam 37 kali di semua kompetisi untuk raksasa Prancis itu musim lalu. Meskipun biaya tersebut baru dikeluarkan 12 bulan lalu ketika pemain Uruguay itu menandatangani kontrak 5 tahun, PSG mungkin bersedia menjualnya musim panas ini hanya dengan harga sebesar 45 juta euro. Sementara itu bagi Manchester United, bahkan jika mereka mendapatkan Ugarte, itu mungkin bukan akhir dari bisnis di Old Trafford musim panas ini karena mereka masih melacak bek tengah lainnya. Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen dan Gerrard Braithwaite dari Everton adalah nama-nama yang masuk ke dalam radar. Namun, Manchester United juga harus mengimbangi pembelian dengan menjual sejumlah pemain ke klub lain. Sejauh ini, Mason Greenwood sudah resmi meninggalkan klub ke Marseille pada hari Kamis. Sementara Donny van de Beek, Willy Cambuala, dan Alvaro Fernandes semuanya juga telah dijual. Scott McTominay dan Aaron Wan-Bissaka juga dapat mengikuti untuk keluar dari klub dengan adanya kabar bahwa mereka diminati oleh Fulham dan juga West Ham United. Selain mendatangkan pemain baru, Manchester United juga dipastikan akan kembali diperkuat oleh Jadon Sancho yang telah kembali dari masa peminjaman bersama dengan Borussia Dortmund. Sempat terlibat perselisihan dengan Erik ten Hag, keduanya dikabarkan telah berdamai dan siap bekerja sama kembali untuk musim depan. Bahkan, juru racik berkebangsaan Belanda itu mengatakan bahwa Sancho merupakan pemain yang bagus yang diperlukan oleh Manchester United. Ten Hag bahkan tak segan menyebutkan bahwa Sancho tetap mempunyai masa depan di Manchester United. Saat ini, Sancho masih terikat kontrak dengan United sampai dengan tahun 2026 dan Setan Merah memiliki opsi untuk memperpanjang kesepakatan hingga 2027. Secara keseluruhan, Sancho sudah tampil dalam 82 pertandingan bersama dengan Manchester United dengan torehan 12 gol. Manchester United akan memulai kampanye Premier League musim 2024-2025 dengan menghadapi Fulham pada 17 Agustus 2024. Dengan angka belanja pemain yang gila-gilaan, Ten Hag pastinya dituntut memberikan trofi penting pada musim ini. Menangani Manchester United sejak 2022, pelatih asal Belanda itu hanya pernah menjuarai Piala Liga Inggris pada 2022-2023 dan Piala FA pada 2023-2024. Jika performa Manchester United masih begitu-begitu saja dan hanya meraih trofi seperti itu pada musim ini, bisa dipastikan Ten Hag bakal dicap gagal. Manchester United
sudah menggelontorkan sekitar 1,75 triliun rupiah untuk memenuhi daftar belanja Ten Hag musim ini. Pada musim pertama Ten Hag, Manchester United sudah menghabiskan sekitar 4,2 triliun rupiah. Uang itu dipakai untuk merekrut pemain seperti Anthony, Casemiro, Lisandro Martinez, dan Tyrell Malacia. Musim lalu, angka belanja Manchester United mencapai 3,5 triliun rupiah. Saat itu, mereka mendatangkan Rasmus Højlund, Mason Mount, dan Andre Onana. Jika ditotal, budget belanja Erik ten Hag selama 3 musim sudah mencapai hampir 10 triliun rupiah. Dengan angka belanja sedemikian besar, sudah waktunya Ten Hag memberikan trofi yang lebih bergengsi. Pada musim ini, selain Liga Inggris, Manchester United juga punya peluang meraih trofi di Liga Eropa, Piala FA, Piala Liga Inggris, dan juga Community Shield. Dengan mengandalkan formasi 4-2-3-1, Andre Onana tetap menjadi yang pertama, meski dihujani banyak gol pada musim pertamanya. 4 bek di depannya akan diisi oleh Diogo Dalot sebagai bek kanan dan Luke Shaw di sisi kiri. 2 tembok di depan Onana akan ditempati oleh Lisandro Martinez yang sudah pulih dari cedera, dan tentu saja rekrutan anyar mereka Leny Yoro. Selain itu, Manchester United juga masih memiliki Harry Maguire, Jonny Evans, dan masih berpotensi untuk mendatangkan Matthijs de Ligt. Di posisi tengah, Casemiro kembali mengisi posisi gelandang bertahan, mengingat kontraknya masih tersisa 1 tahun lagi. Pemain muda Kobbie Mainoo yang moncar sejak musim lalu akan kembali mengisi satu tempat di barisan gelandang. Mainoo semakin terasa dengan membela Inggris di Euro 2024. Sementara itu, kedatangan Manuel Ugarte akan menjadikan opsi Ten Hag lebih banyak. Bruno Fernandes tetap menjadi motor permainan di lini tengah Manchester United. Sang kapten sulit tergantikan karena sering mengambil bola mati dan memiliki visi bermain sebagai playmaker. Setelah masuknya Joshua Zirkzee dari Bologna, pemain asal Belanda itu bisa menjadi opsi ujung tombak dengan postur tinggi dan tubuh yang kuat. Dengan masuknya Zirkzee, Rasmus Højlund bisa disampingkan ke bangku cadangan terlebih dahulu. Højlund bisa dimainkan pada babak kedua sebagai super sub. Ujung tombak Manchester United akan diapit oleh 2 penyerang sayap cepat dan lincah dalam skema permainan Ten Hag. Ada Marcus Rashford di kiri dan juga Alejandro Garnacho di kanan. Selain itu, Manchester United juga masih memiliki Anthony Santos hingga Jadon Sancho yang bisa memecah kebuntuan.